Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Herlita, NIM 9320258, mata kuliah penghantar telekomunikasi. Di sini saya akan menyampaikan materi dari pertemuan 9 sampai terakhir. Yang pertama yaitu pertemuan 9, materinya tentang jaringan paket dan switching. Di jaringan paket ini terdapat jaringan telekomunikasi, di mana di jaringan telekomunikasi ini terdapat isu yang mungkin kelihatannya sederhana, namun memiliki impact yang sangat besar. Apa sih itu? Jika kita berbicara telekomunikasi, tugas kita adalah menyambungkan dari satu titik sumber informasi ke titik lain si penerima informasi. Artinya kalau misalnya ada satu penerima, satu pengirim, berarti kita butuh nih satu link. Namun di jaringan komunikasi ini dia terdapat problemnya, yaitu bagaimana jika titik antar pengirim dan penerima itu lebih dari satu. Kembali lagi ke fungsinya, di mana jaringan telekomunikasi dia menghubungkan semua orang untuk bisa saling berkomunikasi. Cara manual yang bisa kita lakukan mungkin dengan menyambungkan user satu dengan lainnya, yang lainnya dengan kabel penghubung. Namun memiliki kekurangannya yaitu sangat tidak efisien secara biaya, dan manajemen atau controlling pada jaringan ini sangat sulit. Adapun prinsip dari jaringan telekomunikasi yaitu ada istilah ujung sistem. Ujung sistem ini dia berkaitan dengan end system, stasiun, host, dan terminal. Dan node atau titik-titik penghubung, masing-masing node dihubungkan dengan sedikitnya satu node. Node ini dia yaitu penghubung seperti switch, router, dan gateway. Jaringan telekomunikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan node change information. Di network communication ada dua, yaitu circuit switch dan packet switch. Circuit switch dia yaitu suatu jaringan yang dedicated atau circuit disediakan antara dua stasiun melakukan node-node jaringan. Jalur-jalur yang dedicated itu disebut circuit switches. Maksud dan dedicated adalah jalur khusus yang hanya digunakan oleh satu user atau tidak dipakai oleh user lainnya. Adapun 3 fase komunikasi circuit switch. Yang pertama yaitu pembentukan sirkuit, yang kedua transfer data, yang ketiga pembubaran atau terminal sirkuit. Circuit switch digunakan pada jaringan telepon ISDN atau Integrated Service Digital Network. Lanjut ke multiplexing, adalah menggabungkan data dari beberapa stasiun sehingga hanya perlu menggunakan satu media transmisi. Kenapa dibutuhkan? Karena semakin laju data, semakin cost efektif fasilitas transmisinya. Kemudian dia kebanyakan perangkat komunikasi data membutuhkan dukungan laju dan tidak terlalu besar. Adapun 3 penggabungan stasiun atau multiplexing. Yang pertama frequency division multiplexing atau FDM, banyak digunakan untuk saluran radio dan televisi. Yang kedua yaitu synchronous time division moves atau TDM,
banyak digunakan untuk menggabungkan aliran suara, digital, dan aliran data. Yang ketiga ada statistical atau asynchronous atau intelligent TDM, bertujuan memperbaiki efisiensi sinkronus TDM dengan cara menambah rangkaian yang lebih kompleks di sisi pengguna multiplexing. Sebelum multiplexing terdapat N input yang banyak dan outputnya hanya satu dengan kapasitas link yang lebih tinggi. Paket switching ini dia mempunyai beberapa keunggulan, di mana keunggulannya yaitu pertama efisiensi saluran lebih besar, yang kedua menyediakan konversi data rate, yang ketiga dapat menggunakan blok, yang keempat ketika beban trafik tinggi paket tidak diblok. Sekian materi tentang jaringan paket dan switching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi berikutnya yaitu pertemuan ke-10 yaitu tentang alur sinyal dalam sentral dan deteksi panggilan serta pengecekan database pelanggan. Tujuannya dari materi ini yaitu memahami proses panggilan dalam sentral mulai dari mengangkat handset hingga pembubaran hubungan. Bagaimana sih cara kerjanya tuh? Dia menggunakan SIM DTMS, artinya setiap tombol yang kita tekan itu mengirimkan pasangan frekuensi. Nah, frekuensi inilah yang dibaca bahwa si user ini nantinya akan menekan nomor 2, 3 ataupun seterusnya. Ini cara kita melakukan koneksi. Nah, kapan sih kita akan mendapatkan sinyal dari sentral? Ketika dalam posisi off lock, artinya kita mengangkat gagang telepon. Nah, jika posisi on lock, kita akan mendengarkan suara. Ketika mendengarkan suara, berarti kita disiapkan untuk diberikan session untuk koneksi ke sentral. Ketika diberikan session, nantinya sentral akan menunggu tombol mana yang akan ditekan. Di sini dia terdapat dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu kondisi on off pada sistem analog, yaitu ketika open circuit dan sampai mendapatkan tegangan 48 volt, dan ini hanya terjadi di sistem analog. Di sistem digital mungkin tidak ada. Terus ada kondisi off lock. Kita dapat terkoneksi ke sentral. Bagaimana sentral bisa tahu kita sedang dalam kondisi off lock? Jadi dengan rangkaian tertentu dia mengatur resistansi akan muncul ketika kita mengangkat telepon. Resistansi inilah yang jadi semacam triggernya, yaitu apakah kita dalam keadaan on off atau off lock. Lanjut, bagaimana sih sentral melakukan penanganan pada originating call atau jika terdeteksi dalam keadaan off lock. Ketika kita mengangkat sebuah telepon, kita akan diberi nada pilih, akan dicek terlebih dahulu apakah layanan
pertama yaitu LAN type, kemudian yang kedua yaitu daring level, dan yang ketiga customer facilities. Data transit adalah data kondisi saluran pelanggan yang bersifat sementara atau sesaat. Terdapat dua jenis data transit, yaitu LAN status. LAN status ini dia contohnya LAN out of service, dia di luar layanan, mungkin belum terintegrasi. Itu ada juga LAN free, LAN engaged, LAN packet. Kemudian yang jenis kedua facilities status, contohnya transfer all calls enable, transfer on mercy enable, transfer on replay enable, repeat last call enable. Terus data pelanggan. Data pelanggan ini merupakan data pelanggan di sentral yang bersifat semi permanen maupun transient. Adapun struktur data tiap pelanggan yaitu equipment number, directory number, semi permanen data, dan transient data. Data panggilan atau call record yaitu data yang berhubungan dengan parameter panggilan atau pengguna telepon. Digunakan administrator antara lain network planning, network management, maintenance, dan billing dan accounting. Sekian materi tentang alur sinyal dalam sentral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan lagi materi dari yang sebelumnya. Di sini lanjut ke pertemuan 11. Materinya tentang Next Generation Network atau biasa disebut NGN. NGN ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur infokom abad 21. Jaringan tidak lagi diharapkan bersifat TDM, melainkan sudah dalam bentuk paket-paket yang efisien namun dengan QoS terjaga. NGN mampu mengelola dan membawa berbagai macam trafik sesuai kebutuhan customer yang terus berkembang. NEC-Y 2001 mendefinisikan NGN dengan karakteristik dasar. Yang pertama, packet based transfer. Yang kedua, pemisahan fungsi kontrol untuk kemampuan yang berbeda atau call atau session, dan aplikasi atau service. Yang ketiga yaitu open interface. Yang keempat, support berbagai aplikasi. Yang kelima, kemampuan broadband dengan end-to-end QoS. Yang keenam, interworking dengan jaringan tradisional. Yang ketujuh, mobility. Yang kedelapan, akses tak terbatas pada service provider berbeda. Yang kesembilan, skema identifikasi yang beragam. Yang ke-10, karakteristik yang sama akan dirasakan oleh setiap user terhadap service yang sama. Adapun konfigurasi umum NGN secara garis besar dikatakan sebagai NGN ketika semua platform teknologi apapun macamnya itu bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya. Adapun di sini arsitektur dari NGN, yang pertama yaitu block transport. Dia membawa bukan hanya bagian yang berupa data, suara, dan gambar dari customer, tetapi juga membawa sinyal-sinyal dari blok-blok lainnya. Transportasi data juga harus dioptimasi sesuai dengan berbagai jenis trafik yang akan dilewati. Termasuk di dalam blok ini adalah transport di core network dan di access network serta di mobile network. Yang kedua yaitu block control and signaling. Dia melakukan pengendalian dengan bertukar informasi, permintaan panggilan, dan police network serta mengirim perintah-perintah yang sesuai kepada blok transport untuk menyampaikan
media data, dan sebagainya ke tujuan yang benar sesuai polis yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu block service and application, berisi aplikasi-aplikasi network dalam bentuk software yang mendefinisikan layanan yang diberikan, fitur yang disediakan, dan pengaturan-pengaturan lainnya, termasuk billing. Adapun pengendalian gateway dalam NGN yaitu media gateway. Media gateway atau MG terletak pada layar transport yang umumnya memisahkan jenis-jenis network yang berbeda baik di dalam NGN maupun antara NGN dan network di luarnya. Adapun beberapa gateway yang sering digunakan, yang pertama Tran Gateway, dia menghubungkan interface kepada perangkat customer seperti akses ISDN atau DSL. Adapun beberapa gateway yang sering digunakan, yang pertama Tran Gateway, dia menghubungkan jaringan paket dengan Tran TDN dari PSTN atau ISDN dengan jumlah sirkuit yang biasanya cukup besar. Yang kedua ada Access Gateway, dia menyediakan interface kepada perangkat customer seperti akses ISDN atau DSL. Kemudian ada Residential Gateway, dia menghubungkan jaringan paket dengan jaringan analog yang terhubung ke pelanggan. Di signaling gateway ini dia tempat bertransaksi informasi dari satu jenis sinyal ke sinyal lainnya. Nah, di signaling gateway ini dia menerjemahkan sinyal dari SIP atau H323 ke SS7 dari PSTN dan ISDN. Kemudian ada media gateway controller, di mana media gateway controller ini dia mempunyai fungsi yaitu menghubungkan dua bagian dalam layanan network, sinyal dan media. Kemudian ada MGC, sering juga disebut sebagai soft switch, call agent, atau call controller. Kemudian dia juga melakukan setup hubungan-hubungan multimedia, melakukan deteksi dan pengolahan pada event-event, dan mengatur MG serta sirkuit-sirkuit di dalam berdasarkan database konfigurasi. Sekian materi dari pertemuan 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Di sini lanjut ke materi pertemuan 12 yaitu tentang Voice over Internet Protocol. Sebelumnya kita ini akan menjelaskan protokol atau penghantarnya. Yang pertama, protokol yang digunakan untuk signaling selalu berbasis TCP atau Transfer Control Protocol. Sedangkan untuk RTP yang digunakan adalah protokol berbasis UDP atau User Datagram Protocol. Yang kedua, signaling dilakukan di antara port TCP yang sudah umum diketahui, misalkan H.323 menggunakan port 1720 untuk keperluan signaling, SIP atau Session Initiation Protocol menggunakan port 5060 untuk keperluan signaling. Adapun komponen dari VoIP atau VoIP itu, yang pertama ada user agent. User agent ini dia komponen VoIP yang langsung berhubungan dengan user. User dapat menggunakan dan mengaplikasikan untuk melakukan komunikasi dengan user yang lain dan juga melakukan setting untuk berkomunikasi dengan phone analog. Yang kedua yaitu proxy.
Proxy sendiri yaitu software yang digunakan sebagai server VoIP yang menangani proses registrasi dan autentikasi user. Proxy ini juga melakukan banyak proses yang membuat panggilan dalam terlaksana di antara user dan menampilkan proses panggilan yang terlihat dalam log di server. Proxy yang kita gunakan yaitu software. Komponen yang ketiga yaitu protokol. Signaling yang dilakukan sebelum melakukan panggilan. Jalur dibentuk point to point menggunakan protokol signaling yang berbasis TCP. Setelah jalurnya nanti terbentuk, RTP melakukan transfer sinyal suara yang telah dipaketkan melalui UDP. Yang keempat yaitu kodek atau coder decoder. Kodek ini dia digunakan untuk mengubah informasi sinyal suara analog menjadi sinyal digital yang dapat ditransmisikan melalui jaringan IP dengan bandwidth tertentu dan mendapat informasinya kembali. Masing-masing dari kodeknya ini mempunyai spesifikasi bandwidth yang dibutuhkan yang berbeda, misalkan G711 G711 ini dia 64 kbps. Nah, paket VoIP ini dia ada dua. Yang pertama, tiap paket VoIP terdiri atas dua bagian yaitu header dan payload atau beban. Yang kedua, header terdiri atas IP header, real time transport protocol atau RTP header, user datagram protocol atau UDP header, yang terakhir yaitu Ethernet header. Adapun format paket VoIP yang XBit Ethernet header yang 20 byte, IP header yang 8 byte, UDP header 12 byte, RTP header X byte, voice payload. Paket VoIP-nya ini dia terdapat IP header yang bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirim paket-paket ke tujuan. Pada setiap header IP disertakan tipe layanan atau tipe of service atau TOS TOS yang memungkinkan paket tertentu seperti paket suara diperlakukan berbeda dengan paket yang non real time. Kemudian ada UDP header. UDP header ini memiliki ciri tertentu yaitu tidak menjamin paket akan mencapai tujuan, sehingga UDP cocok digunakan pada aplikasi voice real time yang sangat peka terhadap delay dan latency. Kemudian ada RTP header. RTP header adalah header yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan farming dan segmentasi data real time. RTP dia tidak mendukung reliabilitas paket untuk sampai tujuan. RTP menggunakan protokol kendali yang disebut RTCP atau Real Time Control Protocol yang mengendalikan QoS dan sinkronisasi media stream yang berbeda. Adapun protokolnya, protokol VoIP yang pertama H323 yaitu protokol standar yang direkomendasikan oleh ITU-T yang mendefinisikan komunikasi multimedia real time dan konferensi melalui jaringan paket base yang tidak menyediakan guarded QoS seperti LAN dan Internet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi pertemuan 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya. Sekarang yaitu pertemuan ke-13 yaitu
tentang sistem komunikasi satelit. Sebelum masuk ke sistem komunikasi satelit, kita harus tahu tuh apa sih itu satelit. Satelit adalah objek yang mengelilingi secara terus-menerus objek lainnya. Contohnya bulan adalah satelit bumi. Bumi adalah satelit matahari. Lanjut, di sini tuh di bumi ini terdapat satelit buatan. Satelit dalam pengertian engineering adalah perangkat yang dibuat manusia yang beredar mengelilingi bumi di angkasa untuk keperluan pengambilan data atau informasi dan pentransmisian data atau informasi dari bulan ke bumi. Kemudian ada pun subsistem satelit. Suatu satelit memiliki sejumlah subsistem pendukung dan dua subsistem utama. Suatu satelit adalah payload dan platform atau bus. Payload adalah sebuah perangkat yang terpasang di satelit agar satelit bekerja sesuai fungsinya. Yang termasuk subsistem payload adalah antena, kamera, repeater, radar, dan lain-lain. Payload suatu satelit berbeda dengan satelit lainnya tergantung keperluannya. Sebagai contoh, payload untuk satelit pengamatan cuaca terdiri dari kamera-kamera yang digunakan untuk mengambil gambar formasi awan. Sedangkan payload suatu satelit komunikasi terdiri dari antena penerima sinyal dari suatu pemancar di bumi untuk kemudian diperkuat oleh regeneratif repeater dan disebar di suatu wilayah yang diinginkan di bumi. Adapun platformnya, sedangkan subsistem platform adalah bagian dari satelit yang membawa payload beserta perangkat lainnya ke angkasa. Platform mewadahi bagian-bagian satelit dan menyediakan daya listrik, komputer, serta sistem propulsi. Platform juga berisi perangkat, telemetri, dan kontrol sehingga dapat dikendalikan secara remote dari bumi. Jadi nanti kita bisa kontrol dari bumi walaupun alatnya ada di luar bumi. Untuk pengantarnya mungkin itu saja. Lanjut ke dasar-dasar komunikasi satelit. Konsep dasar sistem komunikasi satelit ya ada 4 teori dasar sistem komunikasi satelit, teori orbit satelit, teori alokasi band frekuensi satelit, dan teori teknik multiple access. Adalah sistem komunikasi yang sudah lama dikembangkan namun tetap menjadi salah satu komunikasi yang penting di masa sekarang. Satelit dapat dikatakan sebagai suatu objek yang mengitari bumi. Satelit alami adalah bulan yang telah mengitari bumi sejak terciptanya alam semesta. Adapun satelit buatan adalah satelit yang diciptakan manusia yang salah satu fungsinya untuk melakukan komunikasi antar pulau maupun antar negara.
Adapun keunggulan dari sistem komunikasi satelit dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, cangkupan areanya yang sangat luas. Yang kedua, bandwidth-nya cukup besar. Yang ketiga, independen dari infrastruktur terestrial. Yang keempat, instalasi jaringan yang cepat. Yang kelima, biaya relatif rendah. Yang keenam, karakteristik layanan yang seragam. Yang ketujuh, layanan total hanya dari satu provider. Yang kedelapan, layanan mobile atau wireless yang independen terhadap lokasi. Adapun orbit satelit atau LEO atau low Earth orbit, ketinggiannya dia mulai dari 500 sampai 1500 km dari permukaan bumi, digunakan untuk komunikasi suara tanpa menimbulkan delay, propagasi, dan power yang digunakan juga relatif kecil. Kekurangan LEO antara lain jumlah satelit banyak atau 50 sampai 70 satelit, tidak efektif untuk cakupan nasional atau regional, luas cakupan daerah kecil. Karena kebutuhan jumlah satelit banyak, biaya peluncuran untuk jabatan juga mahal. Adapun orbit satelit ini dia bergantung pada tugas, kecepatan, dan jarak dari bumi. Terdapat 4 tipe dasar orbit. Yang pertama, orbit rendah atau LEO. Yang kedua, orbit kutub atau polar. Yang ketiga, orbit geosinkronus atau geo. Yang keempat yaitu orbit elips atau eliptik. Sekian materi tentang sistem komunikasi satelit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Sekarang yaitu pertemuan ke-14, yaitu materinya tentang sistem komunikasi optik. Sistem komunikasi optik ini dia terdiri dari adapun alat komputernya yaitu yang namanya fiber optik. Fiber optik ini dia saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Adapun struktur dari fiber optik. Struktur fiber optik ini terdiri dari yang pertama core fiber optik, yaitu inti dari komunikasi FO terdiri dari kaca, kemudian dilindungi oleh beberapa pelindung yang diameternya 8 sampai 10 mm. Adapun tab atau ribbon yaitu core dimasukkan ke dalam tab atau ribbon. Dalam satu tab ada satu atau lebih core. Lanjut ada kabel. Beberapa kap dikumpulkan menjadi kabel 6 atau 12 core. Lanjut ke subdock. Kabel dimasukkan ke dalam subdock. Lebih aman lagi, dalam satu subdock hanya ada satu kabel. Kemudian ada duct. Subdock dimasukkan ke dalam duct. Kemudian yang terakhir ada plan. Dalam satu duct biasa bisa 3 sampai 4 subduct. Di plan ini dia bisa meletak tempat peletakannya itu ada bisa di bawah tanah, udara, dan bawah laut. Kabel serat optik dibangun dengan dua cara, yaitu tabung longgar dan kencang buffer. Keduanya mengandung jenis anggota penguatan seperti aramid yang untaian kawat baja tahan karat atau langsung berisi gel. Namun masing-masing adalah dirancang untuk lingkungan yang sangat berbeda. Kabel serat optik ini ada yang bentuknya seperti pita,
adalah tipikal kabel serat optik. Tidak seperti balok optik kabel serat optik pita adalah disusun menjadi strip. Serat pita kabel optik solusi yang nyaman untuk masalah ruang dan berat. Pita kabelnya ini sebenarnya dilapisi serat optik di tempat berdampingan, dikemas dalam pita milar serupa ke versi miniatur dari kawat pita yang digunakan dalam kabel komputer. Sebuah pita tunggal mungkin berisi 4, 8, atau 12 serat optik. Kabel fiber optik yaitu kabel penguburan langsung, tidak memiliki penutup pelindung dan dikubur secara langsung bawah tanah. Mereka mungkin terkena kondisi lingkungan yang keras seperti perubahan suhu dan kelembapan tanah. Oleh karena itu, berbeda lingkungan yang dihadapi oleh kabel penguburan langsung menentukan tingkat pelindungan yang dibutuhkan. Fiber optik kabel atau kabel fiber optik DAC ini kabel serat optik saluran dipasang di saluran dalam yang menyediakan mekanis perlindungan untuk kabel serat optik. Umumnya saluran tersedia di plastik, beton, baja, besi, dan sebagainya. Karena kabel serat optik sensitif terhadap tarikan yang berlebihan, membengkokkan dan menghancurkan kekuatan, banyak perhatian harus diberikan untuk menghindari kerusakan kabel selama pemasangan saluran. Sekian dari materi 14 tentang sistem komunikasi optik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi yaitu melanjutkan materi dari sebelumnya. Sekarang yaitu materi kesambungan 15 tentang sistem komunikasi data. Sebelum masuk ke sistem komunikasi data, kita akan menjelaskan data rate limit. Di data rate limit ini dia pertimbangannya yang sangat penting dalam komunikasi data adalah seberapa cepat kita dapat mengirim data dalam bit per second melalui suatu kanal komunikasi. Kecepatan data atau data rate dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, bandwidth yang disediakan, yang kedua tingkat sinyal yang digunakan, yang ketiga kualitas kanal atau tingkat noise. Terdapat 2 formula yang dikembangkan untuk menghitung data rate, yaitu teorema Nyquist untuk kanal tanpa noise dan teorema Shannon untuk kanal dengan noise. Kapasitas sistem, ya, di kapasitas sistem ini ada 4. Yang pertama, bitrate suatu sistem meningkat seiring meningkatnya jumlah level sinyal yang kita gunakan untuk menunjukkan simbol. Yang kedua, simbol dapat terdiri dari 1 bit atau n bit. Yang ketiga, jumlah level sinyal dengan 2 pangkat n. Yang keempat, dengan meningkatnya jumlah level, spasi antara level menurun, meningkatkan probabilitas terjadinya error dan transmisi. Adapun teorema Nyquist memberikan nilai bitrate maksimum sistem transmisi dengan menghitung bitrate langsung dari jumlah bit dalam simbol atau lebih sinyal dan bandwidth sistem. Teorema Nyquist menyatakan bahwa untuk noiseless channel, C sama dengan 2B log 2 pangkat N, C sama dengan kapasitas atau bitrate atau bps, B sama dengan bandwidth atau Hz. Contoh nih, suatu noiseless channel dengan bandwidth 300 Hz mentransmisikan sinyal dengan 2 level sinyal. Bitrate maksimum dapat dihitung sebagai bitrate sama dengan 2 kali 3000 dikali log 2 pangkat 2 sama dengan 6000 bps. Lanjut ke teorema Shannon. Pada kenyataannya suatu kanal tidak bisa bersifat noiseless. Pada kanal selalu terdapat noise. Noise relatif terhadap sinyal diukur dengan SNF. Noise menghasilkan error pada komunikasi
Dengan melibatkan bandwidth dan noise dalam perhitungan, Claude Shannon menyatakan bahwa transmisi bebas error melalui suatu kanal dapat dicapai apabila bitrate-nya tidak melebihi kapasitas maksimum C. C sama dengan B log 2 atau 1 ditambah SNR. Keterangannya C sama dengan kapasitas kanal atau BPS, B bandwidth, SNR yaitu signal to noise ratio. Contohnya nih, suatu noise channel memiliki nilai rasio signal to noise atau SNR hampir 0. Dengan kata lain, noise sangat kuat sehingga sinyalnya lemah. Untuk saluran ini, kapasitas C dihitung sebagai C sama dengan B log 2 atau dalam kurung 1 tambah SNR sama dengan B log 2 dalam buka kurung 1 tambah 0 tutup kurung sama dengan B log 2 1 sama dengan B kali 0 sama dengan 0. Ini berarti bahwa kapasitas saluran adalah 0 berapapun nilai bandwidth. Dengan kata lain, kita tidak dapat menerima data apapun melalui saluran ini. Adapun performasinya, isu penting dalam jaringan adalah performa jaringan. Seberapa bagus jaringan yang kita gunakan, performa jaringan diukur menggunakan quality of service atau QoS. Yang ada di sini yaitu bandwidth, throughput, latency atau delay, packet loss. Yang pertama bandwidth, salah satu karakteristik yang mempengaruhi performa jaringan adalah bandwidth. Istilah bandwidth digunakan dalam dua konteks. Yang pertama, bandwidth dalam hertz mengacu pada rentang frekuensi yang dapat dilalui suatu kanal. Misal, bandwidth saluran telepon adalah 4 kHz atau kilohertz. Yang kedua, bandwidth dalam bits per second mengacu pada kecepatan transmisi bit dalam suatu kanal atau link, disebut juga kapasitas. Misalnya, bandwidth jaringan fast Ethernet maksimum 100 Mbps. Adapun availability merupakan hal penting dalam menentukan kinerja suatu sistem dalam mengatasi gangguan. Terdapat dua komponen yang menentukan nilai availability, yaitu MTTR dan NTBR. MTTR atau Mean Time to Restore biasa disebut downtime. Kondisi jaringan mengalami gangguan sehingga akan didiagnosis, diperbaiki dan recovery. Sedangkan MTBF atau Mean Time Between Failure disebut juga uptime. Kondisi jaringan komputer dalam kondisi normal hingga terjadi gangguan selanjutnya. Sekian dari materi